Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alfa Ihzam Maulaya, NPM 200101096, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan dari Universitas Aisyah Pringsewu, Lampung. Saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi hidung pada manusia. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi hidung. Definisi hidung adalah tonjolan yang berada tepat di tengah wajah dan berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, bahkan indera pengecap. Hidung juga berperan sebagai saringan yang membersihkan dan menyaring udara yang akan memasuki tubuh. Fungsi hidung yang pertama yaitu untuk membantu pernapasan. Lubang hidung adalah pintu masuk ke saluran pernafasan, artinya selama bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung dan keluar dengan cara yang sama saat menghembuskan nafas. Selanjutnya, anatomi hidung manusia secara umum dapat kita bedakan menjadi dua bagian, yaitu hidung bagian luar dan hidung bagian dalam. Nah, yang pertama ada anatomi hidung bagian luar. Anatomi hidung bagian luar berupa piramida terbalik, di mana bagian atas merupakan pangkalnya atau dasarnya, sedangkan bagian bawah merupakan puncaknya. Hidung bagian luar ini 2/5-nya dibentuk oleh kerangka tulang, dan 3/5-nya tulang rawan yang dilapisi oleh kulit serta jaringan ikat. Nah, sebelum kita membahas kerangka luar hidung ini, marilah kita lihat dahulu bagian luar hidung di samping ini. Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa anatomi hidung bagian luar ini antara lain pangkal hidung, batang hidung, puncak hidung, ala nasi atau sayap hidung, kolumela, dan lubang hidung. Puncak hidung dinamakan juga sebagai apex. Nah, apex atau puncak hidung ini sampai di bagian atas bibir tengah dinamakan sebagai kolumela. Sedangkan tempat bertemunya kolumela dengan bibir tengah, bagian atas dinamakan sebagai dasar hidung. Nah, sedangkan kerangka luar yang membentuk hidung manusia dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di dalam gambar terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada cartilago lateralis superior, yang kedua ada septum, yang ketiga ada cartilago lateralis inferior, yang keempat ada cartilago alar minor, yang kelima ada processus frontalis atau tulang maksila, dan yang keenam itu ada tulang hidung. Sedangkan bila kita lihat dari bawah, maka anatomi hidung manusia terlihat seperti gambar di bawah ini. Dalam gambar tersebut ada beberapa bagian. Yang pertama ada cartilago alar. Cartilago alar tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu medial crus dan lateral crus. 2. Spines hidungis anterior. 3. Fibroalveolar. 4. Cartilago septal. Dan yang kelima sutural intermaxillaris. Nah, kalau tadi kita membahas anatomi hidung bagian luar, sekarang kita membahas anatomi hidung bagian dalam. Anatomi hidung bagian dalam dimulai dari pembahasan terkait lubang hidung atau rongga hidung, di mana manusia normal memiliki dua rongga hidung atau kafum kanan dan kafum kiri yang dipisahkan oleh satu dinding yang dinamakan sebagai septum nasi. Septum nasi juga berfungsi untuk menopang batang hidung atau dorsum nasi. Rongga hidung sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nares anterior atau rongga depan, vestibulum atau bagian tengah, dan nares posterior atau bagian belakang. Di vestibulum terdapat kulit yang memiliki kelenjar keringat, rambut silia atau fibrase, dan kelenjar sebaceae. Selanjutnya, bagian-bagian hidung. Di dalam gambar
Terdapat beberapa bagian-bagian hidung. Yang pertama ada tulang hidung. Tulang hidung fungsinya melindungi hidung dari benturan kecil dan untuk menyangga hidung untuk terlihat lebih indah. Yang kedua ada syaraf pembau. Syaraf ini penting dalam penciuman. Saraf kranial atau olfaktorius merupakan sel reseptor utama untuk indera penciuman. Syaraf ini memonitori asupan bauan yang dibawa udara ke dalam sistem pernafasan manusia dan sangat menentukan rasa, aroma, dan palatabilitas dari makanan dan minuman. Yang ketiga ada selaput lendir. Fungsi selaput lendir pada rongga hidung adalah untuk melembabkan udara pernapasan serta membantu rambut hidung untuk memperangkap kotoran yang ikut masuk bersama udara pernapasan. Selanjutnya ada silia atau rambut hidung. Silia adalah jaringan-jaringan kecil yang berfungsi sebagai sapu seperti bulu hidung. Silia berfungsi menangkap kotoran dan mendorongnya agar tidak turun ke saluran pernapasan yang lebih dalam. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir ada syaraf pembau ke otak. Seperti namanya, syaraf pembau seperti di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, syaraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat gambar di samping. Gambar di samping adalah gambar rongga hidung yang dilapisi oleh membran mukosa. Lubang hidung atau rongga hidung yang dilapisi oleh membran mukosa yaitu jaringan pelindung atau organ dalam yang berbentuk lapisan atau membran. Membran mukosa ini sebagian besar memiliki pembuluh darah serta melekat pada tulang atau periosteum dan kartilago atau pada tulang rawan atau perikondrium. Rongga hidung atau kafum nasi terdiri dari dasar hidung, atap hidung, dinding lateral, konka yang berfungsi menghangatkan udara, meatus nasi atau rongga sempit di antara dinding lateral dan konka, dan dinding medial. Nah, berikut adalah gambar bagian dalam hidung tanpa adanya membran mukosa. Di hidung bagian dalam tanpa adanya membran mukosa terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama tulang frontal, kedua spina frontalis, tiga tulang hidung, keempat cartilago septalis, kelima cartilago lateralis superior, keenam cartilago alar, ketujuh cartilago femorohidung, kedelapan spina hidungis anterior, 9 incisur canal, 10 lamina perpendicularis atau tulang ethmoid, 11 sinus sphenoid, 12 tulang vomer, 13 crista platum, dan 14 crista maxilla. Nah, penjelasan tadi adalah seputar tentang anatomi hidung. Ada anatomi hidung bagian dalam dan ada anatomi hidung bagian luar. Nah, selanjutnya kita ke fisiologi hidung. Fungsi utama dari hidung adalah sebagai sistem respirasi. Di rongga hidung, udara masuk melalui nares anterior, lalu mengalir setinggi koka media lalu ke nasofaring. Mukosa di rongga hidung berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan udara. Fungsi ini dibantu oleh struktur konka yang memperluas konka antara udara dan mukosa rongga hidung. Partikel yang terbawa masuk bersama udara akan disaring oleh beberapa struktur, yaitu fibrisa, silia, dan palut lendir. Fungsi lain dari hidung adalah sebagai penghindu untuk mencapai epitel olfaktorius. Partikel bau berdifusi dengan palut lendir atau dengan tarikan nafas yang kuat. Selain itu, hidung juga memiliki fungsi fonetik atau resonasi
Suara seseorang akan menjadi sengau ketika terjadi sumbatan pada hidung tersebut. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, penjelasan yang kurang jelas, penjelasan yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.